Ya, perkenalkan nama saya Lois Hendrik Purba dari kelas 2 DTRPL dengan NIM 2211083031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya yang berjudul Explainable Artificial Intelligence for Human Decision Support System in the Medical Domain, yang artinya kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan untuk sistem pendukung keputusan manusia dalam domain medis. Nah, pertama saya akan menjelaskan pendahuluan ataupun latar belakang dari kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan untuk sistem pendukung keputusan manusia dalam domain medis. Di era digital ini, kecerdasan buatan ataupun AI telah menjadi komponen integral dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Pengguna AI dalam sistem dukungan keputusan medis dapat meningkatkan efisiensi diagnosis dan pengobatan. Namun, seringkali model AI ini bekerja sebagai kotak hitam yang keputusannya sulit dipahami oleh pengguna ataupun user. Kurangnya transparansi ini dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem AI. Explainable Artificial Intelligence ataupun SAI hadir sebagai solusi untuk membuat keputusan AI lebih transparan dan dapat dijelaskan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan pemahaman pengguna terhadap sistem AI. Dengan demikian, Explainable Artificial Intelligence ini dapat diharapkan untuk meningkatkan adopsi dan efektivitas teknologi AI dalam dunia medis. Baiklah, adapun tujuan penelitian dalam SAI ini adalah yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar dan pentingnya SAI dalam sistem dukungan keputusan medis. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengkategorikan teknik-teknik SAI yang relevan dan efektif untuk digunakan dalam sistem medis, serta menganalisis tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan SAI di bidang medis, dan juga dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut. Baiklah, sekarang masuk ke pembahasan. Yang pertama, taksonomi SAI. Penelitian ini mengklasifikasikan metode SAI menjadi dua kategori utama, metode intrinsik dan metode post hoc. Metode intrinsik adalah teknik yang membuat model AI dapat dijelaskan secara internal sejak awal pembuatannya. Contoh dari metode ini adalah model linear dan pohon keputusan. Teknik ini dirancang untuk mengenal model yang secara alami, transparan, dan mudah dipahami. Metode post hoc adalah teknik yang diterapkan setelah model AI selesai dilatih untuk memberikan penjelasan terhadap keputusan yang dihasilkan. Contoh dari metode ini adalah memvisualisasi hasil, ataupun analisis sensitivitas dan pertanyaan yang alami. Dengan menggunakan metode post hoc, keputusan yang dihasilkan oleh mode AI dapat dijelaskan melalui berbagai teknik visualisasi dan analisis, sehingga memudahkan penggunaan dalam memahami dan memverifikasi hasil yang diberikan. Yang pembahasan kedua itu ada konsep Explainable Artificial Intelligence atau SAI. Explainable Artificial Intelligence atau SAI adalah pendekatan yang memungkinkan sistem AI untuk menjelaskan keputusan atau prediksinya dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, SAI ini penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap sistem AI. Dalam konteks medis, kemampuan untuk memahami dan memverifikasi keputusan yang dihasilkan oleh AI adalah sangat krusial, karena keputusan tersebut dapat berdampak langsung pada kesehatan pasien, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipahami. Berikutnya, peluang SAI. SAI menawarkan berbagai peluang yang signifikan dalam penerapan sistem AI di bidang medis. Dengan SAI, keputusan AI menjadi lebih transparan sehingga pengguna dapat memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Hal ini
penting untuk akuntabilitas dalam konteks medis, di mana kesalahan dalam keputusan dapat berdampak besar pada kesehatan pasien. Penjelasan yang dapat dipahami oleh manusia meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem AI. Dengan meningkatnya kepercayaan, adopsi teknologi AI dalam praktis medis dapat meningkat, memungkinkan dokter dan profesional medis untuk mengendalikan sistem ini dalam mengambil keputusan klinis. Selain itu, saya juga membuka peluang untuk pengembangan aplikasi yang lebih inovatif dan dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Berikutnya, tantangan saya. Meskipun saya menawarkan banyak peluang, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Model AI yang kompleks seperti jaringan saraf dalam atau deep learning sulit untuk dijelaskan. Menyederhanakan model tanpa mengorbankan akurasi adalah tantangan yang besar. Menilai apakah penjelasan yang diberikan oleh sistem AI cukup baik dan dapat dipahami oleh pengguna masih menjadi tantangan. Kriteria untuk mengoptimalisasi kualitas penjelasan perlu dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan antarmuka pengguna yang efektif dan pelatihan untuk profesional medis dalam menggunakan dan menginterpretasikan penjelasan saya juga penting untuk memastikan integrasi yang sukses. Tantangan lain yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana mengintegrasikan teknik saya dengan sistem medis yang sudah ada tanpa menggunakan alur kerja yang sudah ada. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari peneliti, pengembang hingga pengguna akhir. Selanjutnya, studi kasus penggunaan SAI dalam sistem medis. Penelitian ini juga membahas beberapa studi kasus di mana SAI telah berhasil diterapkan dalam sistem dukungan keputusan medis. Salah satunya adalah penggunaan jaringan saraf tiruan untuk menganalisis gambar medis dan memberikan diagnosis. Dengan menggunakan teknik visualisasi seperti GradCam atau Gradient Weight Class Activation Mapping, model AI dapat menjelaskan area spesifik pada gambar yang menjelaskan dasar keputusan diagnosa, sehingga dokter dapat memahami dan memverifikasi hasil yang diberikan oleh sistem AI. Teknik ini sangat membantu mengidentifikasi bagian-bagian gambar yang paling berkontribusi terhadap prediksi model, memberikan wawasan yang berharga kepada dokter, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Hasil dari studi kasus ini menunjukkan bahwa SAI dapat meningkatkan kepercayaan dan adopsi sistem AI dalam praktis medis dengan memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipahami. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan SAI dapat membantu mengurangi kesalahan diagnostik dan meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pengambilan keputusan medis. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari Explainable Artificial Intelligence ataupun disingkat SAI merupakan pendekatan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem AI, terutama dalam bidang medis. SAI memungkinkan pengguna untuk memahami alasan dibalik keputusan yang dihasilkan oleh AI yang sangat penting untuk akuntabilitas dan kepercayaan. Meskipun ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kompleksitas model dan evaluasi kualitas penjelasan, peluang yang ditawarkan oleh SAI sangat signifikan. Dengan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, SAI dapat menjadi komponen penting dalam sistem dukungan keputusan medis, membantu profesional medis dalam memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya terus mengembangkan dan menerapkan teknik SAI dalam berbagai aplikasi medis untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dapat dipahami dan diverifikasi oleh pengguna ataupun user, sehingga meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap sistem AI. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang materi Explainable Artificial Intelligence for Human Decision Support System in the Medical Domain. Dalam bahasa Indonesianya, kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan untuk sistem pendukung keputusan manusia dalam domain medis.
Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.